Bab 1231, biarkan aku menyusun ulang kata-kataku. Tak lama kemudian, Mubei tiba di depan lokasi gua batu. Belum sempat masuk, ia sudah melihat 3 orang yang sedang menunggu di luar. Ternyata Bai-Bai, Bai-In, dan si sesepuh berambut coklat itu. 3 orang itu juga segera melihat Mubei. Seketika, tatapan mereka semua mengeras. Bukankah sesepuh berjubah abu-abu itu sudah pergi untuk membunuh Mubei dan merebut pedang pemenggal iblis? Kenapa Mubei bisa balik lagi dengan santai begini? Mubei tidak bicara. Ia langsung mengayun pedang. Seketika, sebilah ki pedang emas melesat, langsung menebas ke arah Bai-In. Ki pedang emas itu tiba dalam sekejap. Saking cepatnya tebasan ini, seluruh tubuh Bai-In merinding ketakutan. Ia sama sekali tak sempat menghindar. Pada saat genting itu, Bai-Bai tiba-tiba bergerak. Ia menghantamkan satu telapak tangan, beradu dengan ki pedang emas. Sret! Ki pedang emas hancur berkeping-keping. Kedua kaki Bai-In langsung lemas. Ia terduduk di tanah, tubuhnya gemetar hebat tanpa henti. Barusan, ia nyaris mati. Sedangkan Bai-Bai dan sesepuh berambut coklat itu, saat ini sama-sama mengernyit. Gerakan Mubei barusan sudah cukup menjelaskan satu hal, yaitu sesepuh berjubah abu-abu itu sudah sempat berhadapan dengan Mubei, bahkan sudah sempat bertarung. Namun, sesepuh itu gagal. Sekarang, Mubei jelas-jelas datang untuk balas dendam. Bai-Bai menatap Mubei tajam. "Kamu agak di luar dugaanku. Kelihatannya, selain pedang pemenggal iblis, kamu masih punya kartu truf lain." Sesepuh berambut coklat melangkah maju satu langkah. Ia berkata berat kepada Bai-Bai, "Tuan muda, kalau sebentar lagi ada yang terasa tidak beres, Anda dan Nona harus segera mundur dulu." Ia menatap Mubei lekat-lekat. Boom! Gelombang kekuatan ilahi yang kuat menyembur keluar. Ranah masuk Dao. Ia memang lebih kuat daripada sesepuh berjubah abu-abu, tapi tidak sampai terlalu jauh. Menghadapi Mubei sekarang, ia sama sekali tidak berani lengah. Kalau Mubei berani kembali dengan gaya begini, pasti ia punya pegangan kuat. Mubei tersenyum tipis, dingin. Detik berikutnya, ia berseru, "Nak kecil." Satu seruan ini, tidak terjadi apapun. Telur ilahi itu tidak muncul. "Mubei," ia berseru lagi, "Nak kecil, ada orang yang menggertak aku." Tetap saja tidak ada yang terjadi. Telur ilahi itu masih tidak keluar. Di dalam hati Mubei tiba-tiba terlonjak. Muncul firasat buruk. Nak kecil itu biasanya sangat penurut. Sekarang tidak muncul juga. Jangan-jangan tiba-tiba tertidur lagi. Ia segera mengamati ke dalam Lunhai. Lalu ia mendapati, si nak kecil ternyata benar-benar sekali lagi masuk ke dalam keadaan tidur. Mubei, ini canggung sekali. Detik berikutnya, ia memandang dingin ke arah sesepuh berambut coklat dan 2 orang lainnya, lalu berkata, "Mendadak ada sedikit urusan yang harus aku tangani. Untuk sekarang, kuampuni dulu nyawa kalian." Selesai bicara, ia berbalik badan dengan wajah datar dan melangkah pergi. Baru jalan beberapa langkah, Swiss. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat jauh ke depan. Ia mengerahkan langkah reinkarnasi sampai batas tertinggi. Dalam sekejap, sosoknya sudah menghilang dari pandangan ketiga orang itu. Sesepuh berambut coklat bergumam bingung, urusan apa yang begitu mendesak sampai-sampai ia rela melepaskan dendam yang sudah di depan mata, lalu pergi sekencang itu. Bai-Bai juga heran. Selalu merasa ada yang janggal. Saat ini, Bai-In tiba-tiba berbisik, "Apa mungkin dia itu sebenarnya lagi kabur?" Sesepuh berambut coklat dan Bai-Bai sama-sama tertegun. Detik berikutnya, wajah keduanya serempak menggelap. Kalau dipikir lagi dengan teliti, dari perubahan sikap Mubei dari awal sampai akhir, jelas-jelas itu gaya orang kabur. Apanya yang mendadak ada urusan penting?
Apanya yang sementara mengampuni nyawa mereka? Sesepuh berambut coklat memaki murka, bajingan ini. Gigi Bai Bai terkatup keras. Seumur hidup, ia belum pernah dipermainkan sampai seperti ini. Sialan. Tak lama kemudian, ia memaksa diri tenang, lalu menyuruh sesepuh berambut coklat pergi mencari jejak sesepuh berjubah abu-abu. Saat ini sudah terlambat untuk mengejar Mu Bei. Tidak lama, mereka menemukan mayat sesepuh berjubah abu-abu itu. Keadaannya tragis tak tega dipandang. Sesepuh berambut coklat mengernyit. Kalau dia punya cara untuk membunuh Lao Liu, bahkan sempat balik untuk mencari kita balas dendam, kenapa dia malah tiba-tiba kabur? Bai Bai merenung sejenak, lalu berkata, cara yang ia pakai untuk membunuh Lao Liu itu sepertinya mendadak tidak bisa ia gunakan lagi. Sesepuh berambut coklat memikirkan hal itu, kemudian mengangguk. Kemungkinan ini yang paling besar. Bai Bai berkata, kirim orang untuk mencari jejaknya. Kita harus mendapatkan pedang pemenggal iblis di tangannya. Sesepuh berambut coklat dan Bai Yin sama-sama mengangguk. Mereka bertiga lalu meninggalkan tempat itu. Saat ini, Mu Bei sudah kabur sangat jauh. Hei Qilin bertanya, nak kecil itu tidur lagi? Mu Bei mengangguk, terkekeh canggung. Siapa yang ngangka, barusan nak kecil itu masih membantu menekan musuh, sedetik kemudian malah tidur. Benar-benar terlalu mendadak. Hei Qilin berkata, waktu ia terjaga sekarang memang makin lama makin pendek. Apa ini karena saat ia lahir sudah makin dekat? Mu Bei berkata, sepertinya begitu. Ia menatap ke arah telur ilahi di Lun Hai dalam tubuhnya. Tanpa sadar, ia tersenyum tipis. Sebentar lagi menetas. Ia agak menantikannya. Tidak tahu wujud si nak kecil akan seperti apa. Pasti sangat lucu. Detik berikutnya, ia mulai memikirkan urusannya sendiri. Sekarang, klan Bai pasti sedang mengawasi gerak-geriknya ketat. Dalam keadaan begini, paviliun ramalan tidak bisa dibuka dulu. Kalau memaksa buka, sama saja menawarkan diri jadi sasaran tetap untuk klan Bai. Ia mengusap dagunya. Sepertinya aku tetap harus mencari satu sekte besar. Mencari satu kekuatan sekte yang tidak kalah dari klan Bai. Dengan begitu, ia bisa punya sumber daya kultivasi sementara, dan tidak perlu khawatir klan Bai datang mengobrak-abrik. Bagaimanapun juga, itu jauh lebih baik daripada jadi kultivator lepas. Ia terdiam sejenak, lalu teringat satu tempat yang bagus. Akademi Lingdao. Akademi Lingdao adalah warisan nomor 1 di 9 dimensi. Kantor pusatnya berada di alam semesta pusat 9 dimensi. Di setiap alam semesta lainnya, mereka mendirikan cabang. Dan setiap cabang Akademi Lingdao di berbagai alam semesta semuanya berdiri sebagai kekuatan yang sangat kuat dan khas. Alam semesta Cidou tempat ia berada sekarang, tentu saja juga memiliki Akademi Lingdao. Letaknya di bintang Cidou, dan merupakan kekuatan paling puncak di alam semesta Cidou. Jauh lebih kuat daripada klan Bai. Ia pun langsung menuju ke Akademi Lingdao. Tak lama, ia tiba di depan akademi itu. Sekilas pandang, Akademi Lingdao tampak megah dan gagah. Seperti seekor binatang suci purba yang berbaring melintang di atas garis cakrawala. Saat itu, di depan akademi, seorang sesepuh akademi berusia lanjut yang mengenakan jubah awan sedang memimpin sekelompok murid muda. Ia mengajar mereka beberapa poin kunci dalam kultivasi ranah Dao. Para murid mendengarkan dengan sangat serius. Diajar langsung oleh sesepuh adalah kesempatan belajar yang langka, bisa dibilang 1000 tahun sekali. Tak lama, sesepuh berjubah awan itu selesai mengajar, lalu membiarkan para murid mencerna sendiri. Mu Bei kemudian melangkah maju. Ia mengatupkan kedua tangan ke arah sesepuh berjubah awan itu. Senior, junior ingin bergabung dengan akademi ini. Mohon senior berkenan. Sesepuh berjubah awan itu meliriknya sekali, lalu berkata, kuota penerimaan murid akademi kami tahun ini sudah penuh.
Kami tidak menerima murid baru lagi. Mu Bei memasang wajah serius. Senior, soal kuota tidak penting. Yang penting, aku ini jenius tingkat paling tinggi. Kalau menerima aku, akademi ini pasti untung besar. Super besar. Sesepuh berjubah awan. Semua murid menyebut diri sendiri sebagai jenius tingkat paling tinggi. Ini benar-benar belum pernah mereka melihat orang sekeras muka. Sesepuh berjubah awan itu berkata datar, akademi kami memang sudah tidak menerima murid baru tahun ini. Kamu bisa datang lagi tahun depan. Mu Bei berkata, senior, aku. Ekspresi sesepuh berjubah awan mendadak jadi tidak sabar. Cukup. Haruskah aku terang-terangan bilang bahwa kultivasimu terlalu lemah, tidak layak masuk akademi Lingdao? Tadi sudah berusaha menjaga wajahmu, kamu sendiri yang tidak mau. Mu Bei tidak bicara lagi. Detik berikutnya, 9 jenis inten pedang sekaligus muncul di sekelilingnya. Sekejap itu juga, wajah semua orang berubah drastis. Mata mereka membelalak. Bambu gulung di tangan sesepuh berjubah awan pelan-pelan tergelincir, lalu jatuh ke tanah dengan bunyi pak. 9 jenis inten pedang. Satu orang menguasai 9 jenis inten pedang. Ini dewa dari mana turun? Detik berikutnya, sesepuh berjubah awan tiba-tiba melangkah maju dan menggenggam tangan Mu Bei. Nak, biarkan aku menyusun ulang kata-kataku. Mulai sekarang, kamu adalah murid resmi Akademi Lingdao. Dan aku akan menjadi guru pembimbing pribadimu. Nanti siapapun yang berani menggertakmu, akan aku tebas sampai putus. Bab 1232, enak banget, loh. 9 jenis inten pedang. 9 jenis. Orang tua berjubah awan itu kaget, senang, sekaligus ngeri. Hampir saja ia menolak masuk seorang iblis jenius super berbakat. Kalau sampai iblis jenius seperti ini ditolak di luar gerbang dan tidak direkrut, mungkin benar-benar akan kena kutuk langit. Mu Bei tertawa lepas sambil berkata, terima kasih, guru. Sesepuh berjubah awan itu buru-buru berkata, ayo, ikut aku. Orang tua ini bawa kamu urus plakat murid dulu. Sambil bicara, ia bersemangat sekaligus tergesa menarik Mu Bei masuk ke dalam akademi. Gayanya seolah takut Mu Bei kabur kalau dilepas sedikit saja. Mu Bei pun mengikuti orang tua itu memasuki akademi. Begitu masuk, yang terlihat adalah bangunan-bangunan istana yang bertingkat dan tertata indah. Masing-masing diselimuti aura luar biasa, banyak tempat bahkan dipenuhi rasa dao yang saling bersilangan. Benar-benar mencengangkan. Namun Mu Bei tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun juga, Akademi Lingdao memiliki puluhan ahli ranah penguasa dao. Mereka semua menguasai kekuatan dao agung. Sesepuh berjubah awan di sampingnya ini adalah salah satunya. Berikutnya, ia bertanya pada sesepuh berjubah awan itu, guru, junior bernama Mu Bei. Boleh tahu nama terhormat Anda? Sesepuh berjubah awan itu tertawa lebar. Orang tua ini bernama Liu Gu. Kau bisa memanggilku kakek Liu. Mu Bei mengangguk. Kalau begitu, nanti tolong banyak bantu aku ya, kakek Liu. Liu Gu tersenyum. Memang sudah seharusnya. Pemuda di hadapannya ini, bukan hanya bakat pedangnya selevel iblis jenius, sopan santunnya juga sangat sempurna. Semakin dilihat, ia semakin suka. Saat itu, di kejauhan lewat seorang gadis bergaun oranye. Tak lama kemudian, gadis itu tiba-tiba menoleh ke arah sini, lalu melangkah cepat menghampiri. Tak berapa lama, gadis bergaun oranye itu sudah berdiri di depan. Ia menatap Liu Gu dan berkata, kakek, ini siapa? Wajah gadis itu cantik manis, rambut panjang terurai sampai bahu. Usianya sekitar 19 tahun. Pandangannya jatuh pada Mu Bei, menyapu ke atas ke bawah, kiri kanan, tak henti-hentinya mengamati. Mu Bei, ini apa lagi? Kenapa rasanya seperti seekor serigala abu-abu sedang menilai seekor anak domba?
Liu Gu merapikan jenggot putihnya, lalu berkata pada gadis itu, "Ini murid baru, Mu Bei." Dia adalah orang yang kakek. Belum selesai bicara, gadis bergaun oranye itu sudah melangkah ke depan Mu Bei. "Adik seperguruanmu, halo. Namaku Liu Doudou. Adik, kamu sudah punya pasangan Dao belum?" Mu Bei. Liu Gu. Liu Gu baru hendak berkata sesuatu, Liu Doudou sudah menimpali, "Kakek, bukannya kakek ada urusan penting yang harus dikerjakan? Kakek pergi dulu sajalah." Liu Gu sedikit tertegun. Orang tua ini tidak bilang ada urusan penting. Kakek tadinya mau bawa dia buat urus plakatmu. Belum habis bicara, Liu Doudou sudah menarik Mu Bei dan melangkah cepat pergi. Liu Gu, apa-apaan ini? Berikutnya, ia tiba-tiba seperti tersadar sesuatu, lalu memuji, "Memang cucu kakek. Mata bocah ini tajam juga. Sama seperti kakek, pandai menilai orang." Sekilas saja langsung tahu anak ini adalah talenta pamungkas. Lalu mumpung sekarang, cepat-cepat menjalin hubungan dengan antusias. Bagus-bagus, punya pandangan jauh. Saat ini, Mu Bei sudah ditarik Liu Doudou sampai cukup jauh. Liu Doudou menatap Mu Bei tanpa berkedip. "Adik seperguruan, kamu ini cakepnya kebangetan. Bikin orang ngiler bukan, bikin orang sayang lihatnya." Mu Bei jadi serba salah. Rasa sedang ditatap serigala abu-abu makin kuat. Liu Doudou menatapnya. "Adik, kamu sudah punya pasangan Dao belum?" Mu Bei mengangguk. "Sudah." Liu Doudou mengeluarkan suara "oh", lalu berkedip dan berkata, "Keberatan kalau nambah satu lagi." "Tenang saja, adik. Aku bukan perempuan sembarangan. Aku masih perawan, loh." Mu Bei hampir tersedak ludah sendiri. Gadis ini agak ganas juga. Liu Doudou masih menatap Mu Bei lurus-lurus, sama sekali tidak tampak malu atau canggung. Justru sangat blak-blakan. Tidak lama kemudian, mereka pun sampai di paviliun murid. Liu Doudou membawa Mu Bei mencari seorang petugas di paviliun murid. Dengan cepat, plakat murid untuk Mu Bei pun selesai diurus. Petugas itu berkata kepada Mu Bei, murid baru yang baru masuk akademi, setiap bulan boleh berlatih di Lembah Dao selama 2 hari. Lembah Dao, tempat inti latihan Akademi Lingdao. Di dalamnya terdapat berbagai materi kultivasi yang bisa memenuhi kebutuhan kultivasi mulai dari ranah pencari Dao sampai ranah memasuki Dao. Sedangkan untuk ranah penguasa Dao, ranah itu sudah tidak butuh lagi sumber daya kultivasi. Untuk menguasai kekuatan Dao Agung, semuanya bergantung pada bakat dan pemahaman. Petugas itu menyerahkan surat hak berlatih di Lembah Dao pada Mu Bei. Liu Doudou langsung menyambar surat itu. Dengan suara robek, ia meremukkannya. "Adik seperguruanku ini iblis jenius pamungkas. 2 hari itu apa coba? Setiap bulan minimal 10 hari. Tidak boleh kurang sehari pun." Mata petugas itu langsung melotot. Ia menatap Liu Doudou. 10 hari. Anda bercanda. Murid bagian dalam saja tidak punya hak berlatih setinggi itu. Liu Doudou berkata, "Baiklah, aku mundur selangkah." 9 hari. Penanggung jawab itu berseru cemas, 9 hari juga tidak bisa. Itu terlalu banyak. Kalau begini nanti akan. Liu Doudou memotongnya. "Jangan bilang terlalu banyak. Aku tulis surat lalu bantu kau cap stempel. Kalau ada masalah, suruh saja mereka cari si kakek tua Liu Gu." Mu Bei, cucu yang baik. Kali ini benar-benar patut diacungi jempol. Saat itu, Liu Doudou sudah cepat-cepat mengisi formulir baru untuk hak berlatih, lalu mengambil stempel dan mencapnya. Setelah itu ia menarik Mu Bei dan langsung berjalan keluar. Petugas itu melongo. Tapi ia sama sekali tidak berani menghadang. Dia cuma karyawan kecil. Sedangkan gadis di depan ini adalah cucu kandung seorang sesepuh. Mana mungkin ia berani menyinggung orang seperti itu. Lagi pula,
Soal seperti ini hanya menyangkut jatah latihan satu orang saja. Kalau tidak dihebohkan keluar, sebenarnya hampir tidak ada yang akan sadar. Tidak akan menimbulkan dampak apa-apa. Tapi kalau sampai ramai, apapun keputusan akademi nanti, dia sendiri jelas tidak akan mendapat keuntungan sedikit pun. Kalau begitu, ngapain cari gara-gara? Capek sendiri, tidak ada untungnya. Saat ini, Mu Bei dan Liu Doudou sudah berjalan cukup jauh. Mu Bei mengucapkan terima kasih pada Liu Doudou, terima kasih kakak seperguruan. 2 hari waktu latihan, ditarik Liu Doudou langsung jadi 9 hari. Bagi dia, ini benar-benar bantuan besar. Berikutnya, ia dan Liu Doudou mengobrol singkat sebentar. Lalu ia berkata, kakak seperguruan, aku ingin pergi ke lembah Dao dulu untuk berlatih. Kultivasi. Harus berusaha mengangkat tingkat kultivasi secepat mungkin. Liu Doudou memuji, adik seperguruan ini wajahnya sudah tampan, di jalan kultivasi juga begitu rajin. Hebat sekali. Mu Bei tertawa, kakak seperguruan terlalu memuji. Liu Doudou berkedip dan berkata, pergi sana, pergi. Nanti setelah kamu selesai kultivasi, kakak traktir kamu makan kacang pink dodo. Enak banget, loh, Mu Bei. Sekejap saja ia langsung kabur. Liu Doudou terkikik. Adik seperguruanku ini lucu sekali. Begitu dengar ada makanan, semangat kultivasinya langsung membara. Sambil berkata begitu, ia mengeluarkan sebutir kacang berwarna merah muda dari sakunya, lalu melemparkannya ke dalam mulut dan mengunyah. Wangi banget. Harus cari lagi, ah. Ia pun berlari kecil pergi. Saat itu, Mu Bei sudah tiba di lembah Dao. Di wajahnya masih tersisa ekspresi linglung. Kakak seperguruan itu benar-benar ganas, ya. Ia menggelengkan kepala, menyapu pandang ke arah lembah Dao yang luas. Lalu duduk bersila di sebuah sudut. Butir-butir Dao tingkat 1 di sini sangat pekat. Butir Dao tingkat 1. Ini adalah materi energi yang bisa mengembun menjadi batu Dao tingkat 1. Merupakan materi yang harus ada untuk kultivasi tahap pertama di ranah pencari Dao. Mu Bei mengganti pakaiannya dengan jubah longgar. Ia mengeluarkan tungku penelan langit, mulai memurnikan butir-butir Dao tingkat 1 itu menjadi cairan Dao tingkat 1. Setelah itu, ia sendiri mulai mengalirkan jurus satu pedang mengguncang dunia. Kultivasi. Kultivasi dengan sungguh-sungguh. Saat itu, Klan Bai. Di sebuah ruang baca milik Klan Bai, Bai sedang membalik-balik sebuah kitab kuno. Berikutnya, seorang orang tua berambut coklat mengetuk pintu dan masuk. Tuan muda, jejak si jalang kecil itu sudah ditemukan. Dia bergabung dengan Akademi Lingdao. Alis Bai sedikit berkerut. Akademi Lingdao. Orang tua berambut coklat itu berkata, anak itu cukup pintar. Dia tahu kekuatan klan kita, juga tahu kita tidak akan melepaskannya. Jadi dia mencari tempat aman untuk berlindung. Bai mengangguk pelan. Berikutnya, ia tiba-tiba berkata, bukankah sepupuku, Baiyan, juga sedang berlatih di Akademi Lingdao? Seharusnya dia akan segera melangkah memasuki ranah Dao hati. Sampaikan hal ini padanya. Suruh dia cari kesempatan dengan alasan yang tepat untuk membunuh anak itu dan merebut pedangnya. Orang tua berambut coklat itu mengangguk, lalu mundur keluar dari ruang baca. Bersambung.